Jadi menurut Mbak, sekali lagi untuk Siro Cafe, untuk KP, ini Mas Tabot. Jadi menurut Mbak itu pacaran itu perlu, karena di dalam pacaran itu kita akan mendapatkan pengalaman emosional. Kita cemburu, kita benci, kita banyak loh orang yang pemusik pencipta lagu itu dihasilkan dari dia sosial lebih dapat dari ya lagu yang dia tulis. Ketika kita disakiti atau masuk banget. Ada juga pelukis itu juga bisa dapat inspirasi dari kekacauan hidup ketika pacaran. Ada juga yang hampir bunuh diri gitu ya karena diputus pacarnya seperti Gepeng. Dia nggak bunuh diri diputus pacarnya, tapi karena frustasi nggak ada pacar. Ya, jadi intinya begitu. Banyak hal positif yang kita bisa ambil. Asal Siro Cafe berarti jangan keluar dari free. Ya, ikuti aturan etika bergaul di dalam masyarakat dan agama yang kalian anut. Ya, itu ya kesimpulannya ya Siro. Oke, jadi udah bisa ditangkap semuanya ya, apa yang dari pertanyaan tadi Mas Agus. Pacaran itu perlu nggak sih? Nah itu perlu sekali kata Mbak Agus. perlu ya. Kenapa sih? Kenapa? Tadi coba kamu jelaskan. Ya itulah tadi karena pacaran itu juga perlu untuk keperluan emosional bisa dia dalam punya kurang lebih lah ya orang sekarang udah semuanya pacaran lah. Nah ini tapi ke pertanyaan yang tadi itu kan menaklukkan kemampuan di Jakarta nih. Nah Agus kan selama berada di perantauan selama beberapa tahun itu sudah melintas sebagai budayawan. Apakah Mbak sudah merasa menaklukkan Jakarta belum? Tadi sebetulnya di dalam cerita Mbak tadi itu merupakan jawaban. Jadi secara pribadi sebetulnya akhirnya saya bisa menaklukkan diri sendiri. Kesendiriannya saya bisa taklukkan, ya keterasingannya diketahui saya bisa taklukkan dengan punya konco, ya kan, punya komunitas. Akhirnya ketika saya bisa menaklukkan sendiri, nah saya bisa mengeksplor kehidupan saya. Jadi intinya dari situ ya kita bisa berorganisasi, bisa punya konco di Jakarta. Ada analogi yang menarik sebetulnya untuk Siro Cafe dan kalian ketahui bahwa ini sebetulnya sebuah istilah lama. Jadi satu contoh misalkan sebelum kalian menjadi pemimpin, pimpinlah diri kalian sendiri. Sebelum kalian menaklukkan orang, taklukkan diri kalian sendiri. Kalau menaklukkan diri sendiri aja nggak bisa, bagaimana menaklukkan orang? Bagaimana menaklukkan Jakarta? Itu sebetulnya jawaban atau substansi dari tekad saya dulu itu seperti itu. Poin pentingnya itu ya, Perkara nanti saya kuliah, perkara nanti saya berkarir, profesi segala macam ini karena pintu gerbang saya bergaul sudah terbuka. Ketika saya bisa menaklukkan diri sendiri, saya tidak introvert, tapi saya juga tidak banget ekstrovert. Sedang-sedang aja lah. Sedang-sedang aja. Wajib introvert banget. Jadi ini artinya saya bisa menaklukkan Jakarta. jadi bagus ini sesuatu yang sangat saya apresiasi sekali. Bukan Ayo kok. bukan cuma seorang budayawan, dia juga seorang seniman. Nah, seniman Dan juga
penulis buku. Oh iya, yang belum tahu juga, Mbak Agus ini juga menulis buku, namanya buku apa Mbak? Ketika dunia meledak. Ketika Dunia Meledak, Tambora. Nah, itu buku yang sangat menurut saya keren, bagus sih ceritanya. Nah, bestseller lah, Oh, bestseller. itu bercerita tentang meletusnya Gunung Tambora di zaman peperangan Romawi dan Inggris. Ya, tahun Iya betul, ya saya ngerti lah, pokoknya inti ceritanya itu pokoknya bagus banget itu, ini keren. Iklan no, iklan no. Bagi yang penasaran, Bagi yang penasaran, langsung aja cek. Ya, ini di bawah ini. bisa cari buku itu di Gramedia. Ada media udah ada, Masih ada. masih ada loh, masih ada. Oh cepet sold out dong. Mudah-mudahan sih masih ada. Dibuka YouTube Mas. Ya, Buka Google aja. nah ini Mbak, aku juga mau nanya ini antara seniman dan budayawan itu sama atau enggak? Jadi disebut budayawan dengan disebut seniman, itu yang membedakan itu apa sih? Ya, begini, banyak orang yang memang istilah ini masih ragu pemahamannya ya. Jadi yang namanya budayawan itu kan orang, seniman juga orang, dua orang yang kita bicara budaya. Ya, jadi kita sekarang bicara seni dan budaya. Sebetulnya pertanyaannya tinggal dirubah. Seni itu apa Mbak? Dan budaya itu apa? Jadi kalau Iya. ya kan? Betul betul. Seni Sebetulnya kok, begitu. seni kok. Sendiri seniningan. Seniningan. Enggak Ya, jadi begini. Biar Siro KB juga memahami ya, terutama nih Siro KB yang kuliah di sosial gitu ya, yang kuliah juga bukan di eksak atau di mana pun lah, pemahaman seperti ini sebetulnya penting. Saya mulai mencoba pertama kali dari budaya. Apa sih definisi budaya? Definisi Ya, budaya itu sebetulnya apa tuh Pak? kalau budaya itu ya biasanya yang saya tangkap itu adalah tradisi turun menurun. Bener nggak Pak? Apa salah saya nggak tahu, soalnya kayak ya budaya ini budayanya seperti ini sudah turun menurun, betul nggak? Apa gimana? Ya nggak salah, cuman tidak betul sekali. Tidak betul sekali. Teng lengkapi teng. Nah, aku budaya itu kayak lihat-lihat di TV itu loh. Oh budaya. Singgu kami budaya. Wah, apa lagi ada? Itu sudah hasil karya namanya. Oh, hasil karya. Hasil karya. Oh, itu sudah hasil jadi ya. Ada seni lukis, seni tari, segala macam. Kita sama aku dan Gepeng sama-sama zong ya, jadi kita sama-sama tahu ngerti Ya, ya. Bapak kita sebetulnya ini sharing. Ya. Jadi bukan Mbak ini so pinter, hanya kebetulan Mbak ini lihat matahari dulu gitu ya. Bukan so pinter tapi melihat matahari dulu, tapi wajar lah kalau menjelaskan. Iya. Biar ada pemahaman untuk ini berdua, Mas Yos berdua, dan untuk Siro kami. Jadi budaya itu sebetulnya adalah sebuah perilaku masyarakat atau perilaku seseorang yang akhirnya perilaku ini diakui oleh orang banyak dan dijadikan sebuah tradisi atau perilaku bersama. Ini budaya. Ya, jadi misalkan budaya di Purworejo itu apa? Dolala. Dolala. Ya, beneran. Itu kan karya seseorang. Ya. Itu karya seseorang. Kemudian seseorang itu memanggil teman-temannya, ada yang jadilan, ada yang makan beling. Dolala itu ada yang makan beling kok. Ada yang terus ditanya nomornya ngomongnya sama Putiro. Orang-orang enggak. Dulu katanya begitu. Ada. Ya, jadi itu adalah bagian dari karya budaya atau dikatakan dengan seniman. Jadi sekali lagi kebudayaan adalah hasil produk perilaku masyarakat setempat di satu daerah atau orang. Nah, perilakunya ini dijadikan anutan atau rujukan masyarakat bersama, itu budaya. Sementara kesenian adalah produk karya pribadi berupa sebuah karya seni yang bisa kita lihat dan kita bisa rasa. Misalkan kita bisa lihat itu potongan lukisan, yang kita bisa rasa musik yang begitu indah. Seni musik, seni tari, seni lukis,
kesenian. Jadi jangan salah bahwa ini merupakan budaya Indonesia. Indonesia itu budayanya banyak, karena sukunya banyak. Banyak sekali. Keseniannya apa lagi? Ya, jadi itu jawaban Pak tentang kesenian dan kebudayaan. Jadi kalau misalkan orang yang suka seni dan suka budaya, karena seni itu adalah bahasa universal. Jadi orang yang pintar seni, orang yang pintar berkesenian, itu dia bisa punya cara untuk bergaul dengan seluruh bangsa di dunia. Contohnya misalnya lagu Indonesia Bengawan Solo dikenal di Solo, di Australia, Jepang. oh Jepang. Jadi gesang itu di sana dihargai di Jepang. Aisi Siteru itu bahasa mana? Jepang, Nah, terus dikenal di Indonesia. Nah, itu artinya sebagai bahasa universal, bahasa pemersatu seluruh bangsa. Jadi, ayolah untuk siro-siro kafe dan kalian berdua punyailah jiwa seni apapun itu seninya. Ya biar kita nggak gesing, Ya. gersang dan nggak garing. Wah, ini hidup garing, nggak Cringe. Sorry kalau ini cringe ya. Ya, ini lagi ya. Ngomong-ngomong. Agri. Jadi biar hidup nggak garing, punyailah jiwa seni. Apapun, seni pacaran, tuh. Oh pacaran itu seni juga. Ada seninya. Ada buktinya. Apa ya? Buktinya ada. Zaman dulu itu kalau merayu di wajahmu. Wah. Kayak wajah mama bulan nih. Oh iya betul. Jadi kalau saya tidak punya pacar, sama juga malam tak berbintang. Bagus sih banget itu. Ya itu bagian dari kesenian kan? Iya betul. Indahnya pacaran begitu. Dek, saya kalau dengan adek itu napasnya hilang separuh. Kenapa? Karena separuh napas saya kamu gitu. Kayaknya lebih ke gombal ya Pak ya. Iya betul. Seni berpacaran itu memang gombal, tapi yang jelas itu bukan istilah kita PHP. Ya. Itu bagian dari seni kita bergaul di dalam dunia pacaran. Gitu ya. Jadi mesti contohnya ini adek ini nggak usah lah pakai lampu karena hati saya sudah terang begitu adek ada. Itu kan ya, jadi siro-siro kafe kalau misalkan punya jiwa seni, cewek ini kelemahan cewek kalau dia dirayu dengan modus-modus seperti itu paling tidak lumer loh kayak kelompok begitu. Nah, contohnya lah misalkan kita itu di rumah kayak Saya kok nggak lumer-lumer gitu loh. setelah apa ngerayu gepeng ngerayunya itu gini, kalau aku ada yang marah nah kalau kamu chat. akhirnya jawabannya ceweknya kok lah daripada ngechat kamu dengan chat tembok. Chat tembok, cakep chat tembok. Atau kepeng memang tidak pernah punya pacar. Iya itu salah satu. Itu jawabannya ya tidak. Oke, kalau ada pertanyaan berikutnya. Nah ini nih langsung ke pertanyaan berikutnya yang paling ini penting banget ya. Ini kalau kalian dengarkan poin paling penting dari cara kita ini. Nah Mbak ini kan sangat menghargai pengalaman ya yang udah nggak bisa kita dapatkan di perantauan dari zaman dulu ya. Nah untuk pesan-pesan dan kesannya apa sih untuk Siro-siro kafe ini biar siro-siro kafe ini ya mengetahui lah. Dari pengalaman Mbak ini selama merantau budayawan. Ya, jadi begini. Sebetulnya Tuhan atau Allah itu menciptakan dunia itu begitu luas. Ya. Jadi silakanlah lihat dunia. Jadi Allah mempersiapkan kita sebagai makhluknya itu delok alam ciptaan Tuhan yang begitu luas, begitu kaya. Tapi yang mengenai orang nggak pernah kemana-mana kayak kotor dalam tempurung, piye. Tidak, Pak. Jadi kalau misalkan anak muda ini catat mungkin sudah kawin dulu.
jangan sekali-kali Anda takut bercita-cita. Itu pertama. Kedua, jangan takut gagal, karena gagal adalah Gagalan adalah keberhasilan yang tertunda. 100. Gagal adalah keberhasilan yang tertunda. Itu artinya harus berusaha lagi. Jadi kemarin sama Ani udah mutus, besok Enda nanti. Iya toh, sama nanti Enda rahayu cedak. Iya. Sop. Ada pengulangan itu. Jadi boleh. Pokoknya rawe-rawe rantas malam-malam untung gitu. Gak apa-apa, jiwa-jiwa seperti itu perlu. Agar apa? Agar kita itu menjadi orang yang tetap bersemangat. Ya. Jadi siro-siro kafe, saya ulangi lagi bahwa selama masih anak muda, menjadi anak muda, ya, tolong jangan pernah berhenti bercerita. Gak usah pikirin saya nggak punya duit. Cita-cita itu gratis. Aku anaknya mau orang gue. Waduh, itu banyak menteri, banyak bupati yang anaknya orang desa orang gue. Karena kalau dengan lihat di UGM itu ada jurusan bidik misi. Itu ada sekali, banyak sekali satu fakultas ini yang anaknya tukang beca, anaknya ini. Jadi kita tetap punya cerita, tetaplah punya gairah, tetap punya keinginan untuk terbang tinggi. Ning, Passion. ada ningnya. Setinggi-tinggi bangun terbang, pasti harus pulang ke tunggangan. Jadi kenapa kalau misalkan Mbak ditanya, mamanya ini tak potong pertanyaannya, mamanya Mbak kenapa Mbak pulang kampung? Lo kamu yang terbang tinggi aja pulang ke tunggangan. Iya. Kamu yang Iya, tahu tempat kita pulang, kemana jauh apapun kita pergi. Ya. Ya itu yang masih duwe kampung, nyun sewu nggih sira-sira. Tapi kalau sudah nggak diakui di kampungnya. Iya, tolong dong, Anda sadar diri. Ya sudahlah, jadi provider aja. Sana udah sini ngomong Berapa apa wis? Yang penting nanti mantep derek mertua. diuring-uring pembahasan neonek. Ya, jadi itu kalau misalkan pertanyaan berikutnya kita cegat ya. Pertanyaan berikutnya, kenapa Mbak kok pulang kampung? Apakah Mbak sudah merasa meraih ya sesuatu yang ditaklukkan atau bukan itu? Ya, untuk sira-sira ketahui bukan itu. Sekarang usia Mbak itu ibaratnya sudah separuh abad pemilu. Artinya kalau panas itu sudah ke kaki kelima. Sudah saatnya saya asuh ke Kolosepo. Kolo itu waktu, sepo itu menghadap. Kolosepo. Lagunya Sujo Tejo itu loh. Jadi saatnya kita lebih menunduk, saatnya kita lebih sering menghadap, saatnya kita sering mengkoreksi diri sendiri, apalagi di musim masa ini seperti ini. Ayolah sering di rumah, ayolah sering kumpul sama keluarga, ayolah yang dulu silaturahminya putus kita sambung, ayolah yang tangan kita dulu habis dari mantul langsung ambil sekolah ya cuci tangan. Iya, benar. Iya. Ya, jadi ya kalau kita itu kembali ke fitrah, ke natural gitu ya, hidup itu lebih nyaman. Makanya tolong ini Mas Kevin sama teman ya, saya pesan untuk lanjutkan semuanya. Ini Katakan iya, Termasuk buat siru-siru kafe. Jadi ada kata-kata yang mungkin ini penting untuk kita. Ngerabuk sukmo mupuk rokok. Ini Pak. Apa itu? Pokok juga ngerti pokok ya. Jadi ngerabuk sukmo mupuk rokok itu dalam rangka kita itu ngeman diri sendiri, menyayangi diri sendiri. Untuk apa? Nah ini saya mengutip sebuah kata-kata penting dalam hadis. Waduh,
budayawan kok bicara hadis ini ya. Oh ya nggak apa-apa sah, itu kan juga bagian dari percayaan. Jadi ada yang mengatakan man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Sing sapa wonge mengenal diri sendiri mesti bakal mengenal Tuhan. Sing sapa wonge menyayangi diri sendiri, mau makan cuci tangan, mulut dijaga, ya acara ini lurah dicor-corke terus. itu sayangnya diri sendiri, makan yang baik, tidur yang baik, cuci tangan, pakai masker, ikuti pemerintah programnya ini, sehingga kita menjadi manusia yang selamat, manusia yang mencintai diri sendiri. Kalau kita sudah mengenal diri sendiri, insya Allah saya yakin kita akan mengenal Tuhan, kita akan mengenal Tuhan kita. Nah itu silo-silo kabeh. Nah, Ya. itu penting banget. Kalau misalkan kita sudah mengenal diri sendiri, insya Allah kita akan mengenal siapa yang kita akan Love yourself. Love yourself. Itulah yang menyebabkan kenapa Mbak mudik pulang kampung dalam Semua rangka apa? itu. Dalam rangka untuk kolose. Wis waktu negus kowe Bali, waktu negus kowe cuci sikil, gak siap-siap turu. Enggak lah, Apa ada sih? enggak, ini artinya sebuah analogi untuk menyadarkan diri sendiri loh, Peng. Biar kita ini sama-sama mengingatkan. Nah, jadi nggak boleh gitu, Peng. Karena umur itu kita nggak tahu. Ada yang umurnya sekian sudah ikut dulu juga Pak. Iya. Kalau tidak kita sharing, saling mengingatkan lah. Iya. Jadi mudah-mudahan Kepeng nanti dikasih panjang umur. Amin. Panjang umur sampai usia 117 tahun. Oh ya, dia berjalan lama-lama. Ya biarin aja, biarin anu betah. Oke, jadi itu jawaban bagus. Ada pertanyaan apa? Ini nih yang paling jadi problema di kalangan anak-anak muda milenial. Iya sih, anak milenial. Jadi gini Mbak, kita ini kan apa ya, lebih ke orang tua itu menginginkan kita itu mempunyai pekerjaan yang sudah istilahnya kayak kamu kalau mau sukses kamu harus jadi polisi, tentara, PNS. Padahal kan kita juga pengen ya punya jadi apa, pekerja seni, atau kita punya passion jadi barista atau jadi apa. Itu kan yang jadi problema sekarang itu adalah patokan orang sukses ya sekarang itu harus jadi pegawai PNS, tentara, polisi. Nah itu yang sampai sekarang itu belum apa berubah di pikiran orang-orang tua kita. Ya, sebetulnya sih tidak semua orang tua. Iya, tidak semua ya, Tidak semua orang tua. Orang tua Sorry ya. Sorry ya siro-siro kabeh. Tidak semua orang tua. Ada juga orang tua yang sudah mulai muda. Orang tua yang ngupdate. Jadi orang tua yang update itu ada. Walaupun orang tua nyadari dia itu Pentium 2, anaknya Pentium 4. Iya. Tapi menyadari. Tapi sebetulnya begini, karena kita pernah juga muda, kemudian kita juga sekarang sudah tua. Jadi lumrah lah kalau orang tua itu punya keinginan anaknya sukses, itu lumrah. Saya punya keinginan anak saya jadi insinyur, jadi dokter, itu sekali lagi lumrah. Tapi menjadi tidak lumrah ketika sudah ada kata memaksa. Nah itu. Jadi kalau orang tua sudah memaksa, katakanlah Rahayu kan untuk nikah sama Kepeng, tiris nggak bagus, menjadi tidak lumrah. Wah, saya mesti kudu dari camat, tapi bupati, meniso mendem jero ngangkat dubur. Bukan itu problemnya, bukan mendem jero ngangkat dubur, tapi anak itu punya kepribadian sendiri, punya keinginan sendiri, punya passion sendiri, punya obsesi sendiri. Bahkan anak itu kalau sudah sejak kecil ditanamkan di yourself. Jadilah diri sendiri. Itu jadilah diri sendiri. Bahkan di iklan itu banyak lah. Jangan takut menjadi diri sendiri, jangan takut kotor. Ya. Gitu ya. Kalau anak kecil ya wajar kotor, anak kecil wajar lah bandel dikit ya. Anak kecil wajar lah salah dikit.
Walaupun gak gede omongannya kotor biasanya. Sing ora wajar, sing ora lumrah, gue nek wis tuwa tapi kelakuane kaya bocah. Ini dok, siro-siro kabeh. Nah, Jadi kalau misalkan ada orang tua yang masih berpandangan atau punya mindset seperti itu, maklumi. Oke. Karena apa? Karena anak muda harus pinter, ya harus bisa memberikan jawaban. Sing arep ngelakoni hidup itu kan saya. Sekarang itu sudah bukan zamannya Siti Nurbaya harus nikah dipaksa sama Syamsul Bahri. Sekarang udah zamannya saya naik ke bulan itu. Jadi berilah pemahaman kepada orang tua sehingga jelas. Iya. Ya, jadi kita bukan menggurui orang tua, tapi kita juga tidak nurut baik. Kalau nurut sama orang tua, dia tidak mau ngalir sendiri. Yang penting kita punya alasan. Iya, punya alasan ya. Yang penting yang mau jalan itu kita. Tapi juga harus dibuktikan ya dengan misalnya ya, aku bisa nih pengen jadi aku nggak mau jadi misalnya dipaksa nih jadi Tentara. jadi tentara. Mbak, aku mau jadi aja barista. Dibuktikan harus. Oke, sekarang kan gini, mau nggak mau besok kalian berdua itu bakal jadi orang tua. Iya, betul. Zamannya anak-anak kalian itu udah berubah, udah jadi Pentium 21. Saya udah nggak ngerti istilahnya apa. Iya. Jadi tidak ada salahnya sedini mungkin sekarang sudah paham. Kalau saya harus tetap terus update itu biar tidak ketinggalan dengan anak muda. Bahwa saya tidak boleh egois terhadap anak. Bahwa saya harus menanamkan sifat demokrasi dalam keluarga sehingga anak itu nyaman. Nah, Orang tua saya hebat. Orang tua saya adalah guru saya. Orang tua saya adalah panutan saya. Keren orang tua saya. Keren. Hidup orang tua. Hidup orang tua. Hidup orang tuaku. Jadi Bukan orang tua itu ya. ya bukan orang tua yang ya anggur. Kalau itu apa orang tua yang bikin itu itu orang-orang di sawah. Maksudnya orang yang di sawah. Jadi manuin gitu loh. Oke, jadi apa lagi? sambil diminum dulu aja. Oke. Dari tadi kita Ayo bawa sih saya kata ini. Nah, oke. Jadi kita udah lumayan lama banget nih, udah ada sejam belum gak kerasa. Ya. Jam-jam ringan kan kita ngalir ngikutin apa Ringan aja. ringan aja. Jadi waktu itu gak kerasa. Kerasa banget ya. Jadi ya udah, jadi semua itu semoga siro bisa menangkap atau ya diambillah positifnya, diambil hikmahnya apa pesan-pesan yang juga bisa diterapkan di kehidupan dari Mbak Agus ini untuk pengalaman siro apa kedepannya. Jadi ya makasih udah ikutin kita ngobrol-ngobrol di sini. Santai. Bincang-bincang ringan lah. Bincang-bincang Ini ringan. segmennya. Kita bikin bincang-bincang ringan saja. Oke. Pokoknya makasih udah nonton. Jangan lupa Like, comment, and subscribe dan share ke teman-teman. Oke, siap. Tapi tunggu dulu, masih ada lagi. Yuk, gimana? Harus disimpulkan dulu. Oh iya. Nah, Itulah. Jadi semua Ini sebetulnya ciri khas anak muda begitu. Kesusu. Serba rasa barang. berusaha Berusaha. noni berusaha. Nek ke susu, rapopo. Aduh, lorong. Nah ini jadi kesimpulannya begini ya, siro-siro kabeh paham bahwa hidup ini cuma sebentar. Ayolah kita isi dengan hal-hal yang positif ya. Tetap punya jiwa optimis, tetap punya cita-cita. Jangan takut gagal, kalaupun gagal bangkit lagi. Karena kehidupan ini itu tergantung dari cara berpikir Anda dengan keinginan Anda ke depan. Anda ingin jadi apa? Tentukan. Maka itulah yang akan Anda raih di masa yang akan datang. Itu kesimpulannya. Wah, dengarkan mantul sekali. Dengan catat simpan di otak kalian. Ya, terapkan di kehidupan. Terapkan di Penting itu. Catat-catat ditinggal.